Di suatu kota yang bernama kota Qiang'an, ada seorang raja yang selalu diganggu oleh roh naga dan akan dibunuh. Naga tersebut dendam karena sang raja tidak bisa menepati janjinya untuk menolong naga dari hukuman pancung. Sang raja pergi ke seorang biksu untuk meminta pertolongan. Kepada biksu itu ia bercerita, dulunya ada seorang peramal yang amat sakti. Suatu hari Raja Naga beserta pengawalnya menyamar sebagai manusia dan menantang si peramal. Mereka bertaruh cuaca yang akan terjadi besok. Kesepakatan pun terjadi. Kemudian Raja Naga memperlihatkan wujud aslinya dan dengan sombongnya dia berkata bahwa dialah yang akan menang karena ia yang mengatur cuaca. Hal yang mengejutkan terjadi. Seorang dewa utusan langit menyampaikan kepada Raja Naga perihal cuaca yang akan terjadi besok, dan ternyata sama persis dengan apa yang diramalkan oleh peramal itu. Singkat cerita, Raja Naga tidak mematuhi perintah langit demi kemenangan taruhannya. Atas kejadian itu Raja Langit marah dan menghukumnya dengan hukuman pancung. Naga pun mencari pertolongan kepada si peramal, namun ia menyarankan agar meminta pertolongan ke Kaisar Tong Taichung karena Perdana Menterinya lah yang akan melakukan eksekusi. Kaisar menyanggupinya. Saat hari pemancingan tiba, Kaisar mencoba mengajak Perdana Menterinya untuk jalan-jalan dan bermain catur dengan tujuan agar ia tidak melakukan eksekusi. Namun saat bermain catur, Perdana Menteri itu pura-pura tertidur dan rohnya pergi melaksanakan hukuman. Nah, atas kejadian inilah roh naga menjadi dendam karena merasa Kaisar tidak menepati janjinya. Singkat cerita, roh naga pun datang menemui Kaisar. Di sana ada seorang biksu, reinkarnasi dari Cincance, yang berhasil menolong Kaisar. Sebagai rasa terima kasih, Kaisar mengangkatnya sebagai seorang adik dan menyuruhnya tinggal di istana. Namun Tong Sancong tidak mau menerimanya karena ia pernah bermimpi bertemu Dewi Kuan Im. Ia memilih untuk pergi ke hutan bambu mencari Dewi Kuan Im. Kaisar memerintahkan kepada pasukan untuk mengawalnya. Dalam perjalanan menemui Dewi Kuan Im, rombongan Tong Sancong bertemu dengan seorang wanita. Kepada wanita itu, Biksu Tong bertanya, di mana jalan menuju menemui Dewi Kuan Im? Wanita itu mengatakan, untuk bertemu Dewi, berjalanlah lurus terus. Kemudian wanita itu menghilang. Karena di depannya hanyalah jurang, Biksu Tong menyuruh pasukan untuk meninggalkannya. Dengan keyakinan dan beberapa rintangan pun berhasil dilalui, ia berhasil menemui Dewi Kuan Im. Agar mencapai kesempurnaan oleh Dewi Kuan Im, Biksu Tong disuruh untuk melakukan perjalanan ke barat, mengambil kitab suci. Dia juga diberi sebuah tongkat untuk menjaga diri. Dewi Kuan Im juga berkata, dalam perjalanannya nanti dia tidak akan sendiri, dia akan dikawal oleh 3 orang murid yang akan ditemuinya nanti. Kini Biksu Tong memulai perjalanannya. Perjalanan ini tidaklah mudah. Bahkan karena kelelahan, kuda yang Biksu Tong tunggangi tidak mampu melanjutkan perjalanan itu. Singkat cerita, sampailah Biksu Tong di atas Gunung 5 Jari. Penduduk setempat berkata bahwa setiap siang dan malam ada siluman kera yang selalu berteriak-teriak minta tolong. Ketika Biksu Tong tepat berada di atas Gunung 5 Jari, Gokong langsung berteriak memanggil Biksu Tong dengan sebutan guru. Biksu Tong lantas membebaskan Gokong dari genjetan gunung dengan membaca Sutra Buddha. Gokong pun bebas dan kegirangan terbang ke sana kemari. Setelah terbebas dari hukuman, Gokong pun bersedia menjadi murid dan mengawal perjalanannya mengambil kitab suci. Sebelum melakukan perjalanan ke barat, Gokong terlebih dahulu mengajak Biksu Tong ke Gunung Wakuo untuk melepas rindu dengan rakyat keranya. Biksu Tong sangat tersentuh dengan rakyat kera Gokong. Ia pun menjadi tak tega jika harus mengajak Gokong mengambil kitab suci dan harus meninggalkan rakyatnya.
Akhirnya Biksu Tong memutuskan untuk melanjutkan perjalanan seorang diri. Ia pun nyaris terjatuh ke dasar jurang. Untung ada Dewi Kuan Im yang menolongnya. Dewi Kuan Im mengatakan perjalanan ke barat amatlah berat dan ia harus mengajak Gokong. Dewi Kuan Im juga khawatir karena Gokong masih mempunyai sifat liar. Ia lantas memberi sebuah topi kepada Biksu Tong dan meminta agar ia memberikannya kepada Gokong. Merasa bersalah, akhirnya Gokong menemui Biksu Tong. Biksu Tong kini memberikan topi itu kepada Gokong. Dengan perasaan senang, Gokong pun memakainya. Dan tiba-tiba topi itu berubah menjadi simpai emas. Beberapa saat kemudian, Biksu Tong membacakan mantra yang diajarkan oleh Dewi Kuan Im. Karena mantra tersebut, Gokong mengalami sakit kepala yang amat berat. Rupanya simpai tersebut sengaja dibuat untuk mengekang Gokong. Dengan sedikit paksaan, akhirnya Gokong pun menurut dan perjalanan ke barat pun dimulai. 行路唔係咁樣行㗎。